Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BAPER TV. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Kemuning. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Pocong Warung Soto Betawi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, kalau begini terus kita harus bagaimana? Dagangan hampir enggak tersentuh. Uang selembar pun belum masuk sejak pagi. Suara Pak Kadarto terdengar berat menahan jenuh yang menumpuk. Ia duduk di kursi plastik dekat gerobak soto Betawi dengan wajah lesu. Sesekali tangannya mengusap keringat yang membasahi keningnya. Buning memandang suaminya dengan senyum tipis. Tangannya sibuk merapikan mangkuk-mangkuk kosong yang tertumpuk rapi. Pak, jangan patah semangat dulu. Kita sudah melewati hal yang jauh lebih berat daripada ini. Pembeli pasti datang. Kita hanya perlu sabar. Pak Darto menghela nafas panjang. Sudah hampir 3 bulan kita berjualan di sini. Hari ini lebih sepi dari sebelumnya. Aku khawatir uang sewa kontrakan tidak cukup bulan depan. Rezeki tidak akan salah alamat, Pak. Selama kita berusaha pasti ada jalan. Kalimat Bu Ningsi terdengar sederhana, namun di matanya tambah kekhawatiran yang tidak kalah besar. Wanita itu hanya pandai menyembunyikan rasa takut itu demi menjaga hati suaminya tetap tegar. Di depan mereka terbentang pasar tradisional yang riuh, suara pedagang, pembeli, deru motor jalanan, dan panggilan berdagang sayur menciptakan hiruk-pikuk yang memadati telinga. Namun di tengah keramaian itu, gerobak soto Betawi mereka terlihat asing. Seperti tidak dianggap keberadaannya, orang-orang berjalan melewati tanpa menoleh. Pak Darto memandang gerobak mereka dengan tatapan getir. Kayunya mulai kusam. Cat merah yang dulu cerah terkelupas di bagian sisi roda kiri sedikit oleng sehingga harus ditopang batu bata. Aroma kuah ayam dari panci besar mengepul lembut tetapi sepertinya tidak cukup menarik perhatian siapapun. Beberapa menit kemudian, seorang anak laki-laki kecil menghampiri melihat-lihat menu dengan ragu. Pak Darto segera bangkit dan tersenyum lebar. Mau pesan? Soto ayamnya enak kok baru matang. Anak itu menatap sebentar lalu menggeleng. Maaf, Mama cuma nyuruh beli roti bakar. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Pak Darto terdiam. Tangannya mengepal pelan, menggenggam rasa kecewa yang menancap tajam. Pak Darto dan Bu Ningsi adalah sepasang suami istri yang berasal dari sebuah desa kecil di pinggir hutan. Mereka berangkat ke kota dengan harapan sederhana ingin mengubah nasib. Di desa Pak Darto bekerja sebagai tukang kayu serabutan. Pesanan tidak menentu. Kadang ramai kadang berbulan-bulan sepi tanpa satupun pelanggan. Sementara Bu Ningsi menjual hasil kebun sayuran kecil-kecilan di pasar desa setiap pagi. Uang pendapatan itulah yang akhirnya mereka tabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa membeli tenda warung sederhana dan memutuskan untuk pindah ke kota. Bu Ningsi pernah bekerja sebagai tenaga kesehatan sukarela di puskesmas desa. Ia pandai meracik jamu dan bumbu tradisional yang sudah diwariskan ibunya turun-temurun. Sementara Pak Darto meski tidak pernah berjualan sebelumnya adalah lelaki pekerja keras yang tidak mudah menyerah. Mereka saling melengkapi, saling mengisi kekurangan satu sama lain.
Badarto menatap istrinya lama sekali seolah sedang mencari sedikit kekuatan. Bu, kamu masih yakin dengan langkah yang kita ambil? Kadang aku takut sudah membuat keputusan salah. Bu Yingxi tersenyum lebih hangat kali ini tanpa pura-pura. Aku ikut kamu saja, Pak. Apapun yang terjadi selama kita berdua tidak ada yang perlu ditakuti. Padarto menggenggam tangan istrinya erat. Aku janji enggak akan menyerah. Matahari bergerak perlahan ke atas kepala ketika petugas berseragam datang menghampiri sambil meniup peluit. Langkahnya tegap dan kilatan logam di lengan baju memberi sinyal yang tidak bisa dianggap biasa. Pak, Bu, area ini belum terdaftar sebagai lokasi usaha resmi. Silakan segera pindahkan gerobak. Sudah beberapa kali kami ingatkan. Pak Darto berdiri cepat, wajahnya tegang. Pak, mohon beri waktu sebentar. Kami baru mulai jualan, belum ada pembeli. Kalau pindah sekarang, kami benar-benar tidak punya pemasukan hari ini. Aturannya tidak bisa dinegosiasikan. Wong masih banyak yang lain dagang resmi di dalam pasar. Kalau mau tetap berjualan, urus surat izin dulu. Bu Ningsi mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Pak, kami masih mengusahakan izin itu. Tolong beri kelonggaran sebentar saja. Namun petugas hanya menggeleng dan memberi isyarat tegas agar mereka membereskan dagangannya. Orang-orang sekitar memandangi tanpa peduli. Ada yang melirik, ada yang membisiki temannya sambil tertawa kecil melihat mereka tergesa-gesa membereskan peralatan. Padarto menyeret gerobak menjauh dari lokasi itu dengan nafas berat. Roda yang oleng membuat gerobak berkali-kali condong ke samping. Tangannya bergetar menahan amarah yang tidak mendapatkan tempat. Tidak berapa lama rombong itu sudah berpindah di sudut pasar yang lebih sempit dan sepi. Badarto duduk bersandar pada tembok. Aku benar-benar lelah, Bu. Rasanya seperti seluruh dunia menolak kita. Bu Ningsi mendekat menyeka keringat yang mengalir di wajah suaminya. Kalau kita berhenti sekarang semua perjuangan kita jadi sia-sia. Kita sudah terlalu jauh untuk kembali ke belakang. Aku takut melihat kamu bekerja keras, tapi hasilnya enggak ada. Aku merasa gagal sebagai suami. Pak, kegagalan itu bukan ketika kita tidak berhasil, tapi ketika kita berhenti mencoba. Aku percaya kita akan menemukan jalan. Jangan menyerah dulu, Iyo. Semangat. Padarto memejamkan mata. Ingatan tentang kampung muncul seketika. Rumah Rit berdinding papan, hujan yang selalu merembes dari atap, dan tatapan iba dari orang-orang yang melihat mereka pulang tanpa hasil. Padarto membuka mata dengan sorot berbeda. Kalau begitu, kita harus lebih keras lagi. Aku enggak mau kembali ke desa dengan tangan kosong. Aku akan melakukan apapun demi membuat hidup kita berubah. Bu Yingxi menepuk bahu suaminya pelan. Aku selalu di sini untuk menemani kamu, Pak. Dalam setiap keputusan mereka terdiam sejenak mendengar hiruk-pikuk pasar yang tidak memberi ruang nyaman bagi hati yang rapuh. Lalu Pak Darto bangkit mulai merapikan peralatan. Buka tutup panci kuahnya, Bu. Kita coba jual sampai nanti sore. Kalau tetap tidak ada yang beli, kita cari tempat baru hari berikutnya. Iyo, Pak, iyo. Bu Yingxi tersenyum dan langsung membuka panci besar berisi kuaso. Waktu bergerak perlahan. Awan mulai bergeser. Cahaya matahari mulai meredup di balik bangunan tinggi. Hembusan angin membawa aroma berminyak dari penjual gorengan serta asap panggangan sosis dari kios sebelah. Langkah-langkah kaki terdengar bergerak cepat seolah pasar mulai bersiap menutup aktivitasnya. Lalu seorang pria parubaya dengan tas bahu mendekat. Paku Betawi 1 porsi. Saya lapar sekali setelah keliling pasar.
Pak Darto tersentak kaget lalu tersenyum lebar. Siap, Pak. Silakan duduk. Saat itu Bundingsi melihat sorot mata suaminya kembali berpinar seperti bara harapan yang baru saja ditiup angin segar. Bundingsi berharap ini adalah awal dari keberhasilan mereka di kota. Beberapa bulan berlalu, kerja keras Pak Darto dan Bundingsi mulai menunjukkan perkembangan. Pak Darto yang dulu hanyalah penjual soto Betawi kecil kini telah memiliki sebuah kios sekaligus tempat tinggal. Bu, lihat itu. Suara Pak Darto terdengar bergetar. Namun kali ini bukan karena putus asa. Ia berdiri terpaku di depan kios baru yang papan namanya baru saja dipasang pekerja. Tulisan Soto Betawi Pak Darto terpampang jelas dilengkapi lampu sorot kecil di bagian atasnya. Bundingsi menutup mulutnya, menahan emosi yang bercampur antara bahagia dan tidak percaya. Ya Allah, Pak, ini milik kita. Beneran milik kita. Iya, Bu. Hari ini resmi jadi tempat usaha kita sekaligus tempat tinggal buat kita. Uangnya cukup buat bayar sewa 6 bulan pertama. Mata Bundingsi berkaca-kaca, tangannya menggenggam lengan suaminya kuat-kuat. Aku bangga sekali sama kamu, Pak. Semua perjuangan itu akhirnya terbayar. Pak Darto mengusap keringat di tengkuknya sambil mengamati kios yang kini jauh lebih besar dan terang dibanding tempat mereka dulu. Gerobak kayu yang lusuh sudah tidak ada di sana. Kini di depan mata mereka berdiri sebuah ruang usaha berdinding kokoh dengan pintu geser besi dan cat dinding putih bersih. Kompor besar mengkilat. Panci stainless mengeluarkan kepulan hangat dari rebusan kuah soto ayam yang mengisi udara. Besok kita mulai jualan dari pagi. Aku sudah store beli bahan. Tinggal beresin sedikit bagian dapur. Bundingsi tersenyum tidak lepas dari wajahnya. Alhamdulillah, Pak, kita dapat kesempatan baru. Darto mengangguk pelan. Wajahnya tampak serius seolah menyimpan sesuatu di balik senyum itu. Lebih baik sekarang kita fokus dulu ke konsumen. Kita harus bisa pertahankan kepercayaan mereka. Itu saja yang penting saat ini. Bundingsi mengangguk cepat. Sejak kios itu dibuka, suasana pasar mulai berubah. Aroma kuah yang keluar dari dapur mengundang banyak orang untuk datang. Pada hari pertama saja antrean pembeli sudah mengular sampai trotoar. Kursi tidak pernah kosong. Suara sendok dan mangkuk saling beradu tanpa henti. Tawa pembeli terdengar riuh dan setiap orang memuji rasa soto Betawi yang diracik Bundingsi. Seorang pembeli perempuan mengenakan kerudung biru menatap piring kosongnya dengan takjub. Pak, bumbunya ini apa ya? Rasanya beda banget. Saya belum pernah makan soto Betawi seenak ini. Pak Darto tersenyum sopan. Resep keluarga Bu diracik dengan sepenuh hati. Saya pasti balik lagi. Suami saya juga harus coba. Ini luar biasa. Semakin hari pembeli semakin banyak berdatangan di warung Pak Darto. Bahkan orang-orang rela berdiri mengantri memegang nomor urut. Beberapa dari mereka ada yang sampai menunggu di luar kios sambil melirik jam berkali-kali. Pak, kapan giliran saya? Saya sudah nunggu hampir 1 jam. Sabar ya, Mas. Ini lagi disiapkan. Pak Darto mengangguk pelan sambil tersenyum ramah. Ramai yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Uang masuk mengalir deras, laci khas tidak pernah kosong. Kantong plastik sisa omset menumpuk setiap hari. Mereka bekerja tanpa sempat duduk. Seusai warung tutup, Bundingsi merapikan meja-meja, menumpuk kursi, dan membersihkan sisa-sisa makanan. Tangannya sibuk, perlu membasahi keningnya. Tapi suara ramai pembeli yang masih terngiang di telinga membuat rasa capek itu tidak berarti. Pak, alhamdulillah ya hari ini lebih ramai lagi.
Hari-hari berikutnya pesanan terus mengalir tanpa henti. Warung itu seperti magnet besar yang menarik setiap orang untuk datang. Seorang karyawan baru bernama Andi hampir tidak berhenti berlari mengantar pesanan. "Pak, ini antrian nomor 12. Mereka sudah menunggu lama. Bilang saja sebentar lagi siap." Suasana di warung terlihat begitu ramai. Para pelanggan yang sedang makan menunjukkan raut wajah puas dan bahagia. Namun entah bagaimana hawa di ruangan terasa berat. Seperti ada tekanan yang datang dari balik tembok itu menimbulkan ketegangan yang sulit dijelaskan sebabnya. Pada suatu waktu sepi menjelang tutup, Bu Ningsi menghampiri suaminya yang tengah duduk memijat kening. "Pak, kamu kelihatan capek sekali. Istirahat dulu biar aku yang bereskan meja-meja." "Enggak apa-apa, Bu. Aku kuat." "Kamu yakin, Pak? Jangan sampai kamu sakit. Nanti siapa yang bantuin bikin soto Betawi?" Bu Ningsi mendekat ke arah suaminya. Tangannya memijat pundak pada pelan. "Iyo, Bu. Aku yakin kalau aku gak enak badan, aku janji bakal ngomong sama kamu." Pak Darto tersenyum. Senyum yang terlihat begitu dipaksakan. Bu Ningsi tersenyum tipis. "Aku selalu percaya sama kamu, Pak. Aku hanya tidak ingin kamu memikul semuanya sendirian." Di dalam warung orang-orang masih tertawa. Suara mangkuk masih berdenting. Aroma soto Betawi masih memancing selera. Suatu pagi, Pak Darto yang baru saja mandi langsung menghampiri sang istri yang sibuk mengupas bawang di dapur kios. Tangannya meraih cangkir berisi kopi panas lalu meneguknya sedikit. "Bu, hari ini akan ada karyawan baru yang mau interview." Bu Ningsi langsung menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh ke arah Pak Darto yang duduk di kursi plastik. "Karyawan baru. Kamu yakin, Pak?" "Yakin, Bu. Warung ini semakin hari semakin ramai. Jadi enggak ada salahnya kalau kita nambah karyawan lagi." Belum sempat Bu Ningsi menjawab Adarto segera meninggalkan dapur. Kakinya berjalan ke arah kamar yang ada di sudut kios. Jam menunjukkan pukul 10 siang, warung soto Betawi Pak Darto sudah mulai ramai didatangi para pembeli. Tidak beberapa lama, seorang pemuda menghampiri Pak Darto yang duduk di meja kasir. "Permisi, Pak. Nama saya Bagas. Saya karyawan yang akan melakukan interview hari ini." Suara seorang pemuda terdengar sopan. Tubuhnya kurus tinggi mengenakan kaos hitam sederhana dan celana jenis pudar. Pak Darto menoleh dari balik meja kasir. "Kamu sudah bawa identitas lengkap?" "Ada, Pak. Saya sudah punya pengalaman kerja di warung nasi uduk dekat stasiun. Kalau perlu referensi saya bisa tunjukkan." Pak Darto mengangguk kecil. "Bagus. Kamu mulai hari ini saja. Banyak yang perlu dibereskan." Wajah Bagas langsung berubah cerah. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Bu Ningsi yang sedari tadi membereskan mangkuk tersenyum ramah kepada pemuda itu. "Selamat bergabung, Mas Bagas. Kita semua di sini seperti keluarga. Kalau ada yang kamu bingung tanya saja." "Siap, Bu. Saya akan belajar." Suasana hari-hari berikutnya di warung itu begitu intens. Kursi-kursi jarang kosong. Antrean pelanggan meluber hingga luar pintu. Bagas membantu di bagian dapur membersihkan bahan, mengangkat panci besar, menyiapkan topping ayam cacah, hingga mencuci mangkuk tanpa henti. Walau tugasnya berat, ia tidak pernah mengeluh. "Pak, saya sudah bersihkan panci rebusan. Setelah ini saya rapikan meja cukit ayam. Cepat belajar kamu, ya." Pak Darto menepuk baunya singkat. "Saya lihat kamu rajin. Saya suka." Bagas tersenyum bangga.
Saya ingin bantu warung ini tambah maju. Lanjut kerja ya, jangan banyak ngobrol. Jawaban itu terdengar dingin, tapi Bagas hanya menunduk dan kembali ke dapur. Bu Ningsi menghampiri pelan. Jangan tersinggung, Mas Bagas. Belakangan ini Pak Darto lebih banyak diam. Dia memikirkan banyak hal. Enggak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Saya hanya ingin bantu meringankan. Nah, itu sikap yang saya suka. Hari-hari di warung itu berjalan begitu cepat. Bagas akrab dengan semua pekerja dan pelanggan. Banyak yang memuji kinerja karena ia cekatan dan sopan. Dalam waktu singkat ia dipercaya mengurus bahan di dapur bagian dalam yang tidak boleh sembarang orang masuk. Namun, udara di dapur terasa berbeda. Tidak seperti bagian depan yang penuh tawa dan suara sendok mangkuk. Di bagian dalam selalu ada rasa sesak yang menempel di tengkuk. Bahkan tanpa alasan jelas, setiap menjelang maghrib, hidung Bagas mencium aroma melati pekat yang menusuk seperti menempel pada langit-langit ruangan. Kayaknya tiap hari selalu bau melati menjelang maghrib. Bagas menggosok hidungnya yang tidak gatal. Semakin hari aroma melati semakin menyengat. Bahkan beberapa kali membuat perut Bagas terasa seperti diaduk. Bagas yang awalnya memutuskan untuk tidak menanyakan apapun, kini memutuskan untuk bertanya kepada Yanti, pekerja yang sudah lama di warung itu. Tik, apa di warung ini sering ada bau melati? Tanya Bagas penasaran. Bau melati itu sudah biasa di sini. Sejak hari pertama aku masuk kerja, bau itu sudah ada. Aku pikir awalnya itu pemilik warung suka naruh bunga, tapi ternyata tidak ada bunga di Manaun. Aneh, gumam Bagas pelan. Suaranya lirih nyari seperti bisikan. Waktu berjalan begitu cepat, suatu senja ketika warung nyaris tutup. Angin dari jala pintu dapur membawa aroma melati jauh lebih kuat dari biasanya. Seperti menabrak wajah, Bagas berusaha mencari asal bau melati yang selama ini ia cium. Rasa ingin tahu menuntunnya mendekat perlahan. Bau itu semakin kuat ketika Bagas mendekati pintu kamar mandi kecil di sudut dapur yang selalu terkunci dan tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali pemilik warung. Di celah bawah pintu yang sedikit terbuka yang melihat nampan berisi bunga melati putih ditaburkan acak. Kepala ayam hitam bermata terbuka menghadap ke atas dan gulungan kain panjang yang kotor kecoklatan. Kain itu sobek di beberapa bagian kecoklatan dan di permukaannya menempel serpihan tanah yang menggumpal keras. Warna tanahnya pucat keabu-abuan seperti pernah berada di dalam lubang gelap sangat lama. Bagas mundur satu langkah. Nafasnya tersengal. Tanpa sadar ia menabrak rak bumbu dan botol kecap jatuh ke lantai pecah. Dengan suara keras, Bagas langsung berlari keluar dapur, tubuhnya komentar hebat. Ia mengambil jaketnya dan bergegas menuju pintu depan. Bu Ningsi memanggilnya dengan nada bingung. Bagas, kamu mau kemana? Belum selesai bersih-bersih. Saya ada urusan penting, Bu. Permisi. Wajahnya pucat pasti. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Langkahnya limbung seperti baru saja lolos dari sesuatu yang ingin menelan dirinya. Bagas lari keluar pasar, menembus kerumunan menuju musala kecil di belakang bangunan kios. Di sana seorang ustaz yang sering duduk membaca kitab tersentak melihat wajah Bagas. Kamu kenapa, Nak? Wajahmu seperti orang ketakutan berat. Tolong, Ustaz. Saya lihat hal yang saya tidak tahu harus bagaimana. Suaranya bergetar tanpa kendali. Tenangkan dulu. Duduk, tarik nafas. Bagas menceritakan semua yang ia lihat dari arma melati, kantong hitam, kepala ayam hitam hingga kain panjang berlumur tanah kuburan.
Kiai Hasan menatapnya lama sekali. Nafasnya pelan, namun terkontrol seperti sedang memilih kata yang paling tepat. Kamu harus tahu sesuatu, nak. Pemilik warung itu tidak mencapai keberhasilan lewat jalan biasa. Mereka mengikat perjanjian yang sangat berat. Apa maksud Ustaz? Mereka menggunakan jalan gelap. Mereka memanggil sosok yang berasal dari liang kubur. Sosok itu menuntut nyawa manusia sebagai ganti kelancaran usaha dan perjanjian itu harus dipenuhi setiap 1 tahun sekali. Bagas menelan ludah yang terasa seperti batu. Lalu, karena pihak yang membuat perjanjian tidak boleh menyerahkan keluarganya sendiri, mereka harus memilih orang luar, orang yang dekat yang dipercaya. Kamu baru bekerja, belum punya keluarga di kota dan mudah hilang tanpa banyak jejak. Bagas tersentak keras seperti ditampar. Jadi maksud Ustaz, saya yang akan dijadikan tumbal. Kak Hasan menatap matanya dalam-dalam. Jika kamu bertahan di warung itu, kamu akan mati. Air mata Bagas jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi, saya harus bagaimana? Kamu harus pergi dari sana secepatnya. Jauhkan dirimu, putus semua hubungan dan nanti malam kita lakukan ruqyah agar ikatan yang sudah ditempelkan pada tubuhmu diputus sebelum mereka menjemput. Bagas tidak sempat menjawab karena tubuhnya mulai bergetar hebat. Dadanya sesak hingga sulit bernafas. Tangannya mencengkeram lantai kayu musala. Ustaz, saya takut. Kamu harus kuat. Jika kamu mengendur sedikit saja, roh itu akan datang menagih. Suara Kiai Hasan berubah keras dan lantang membaca ayat suci. Suaranya menggema memenuhi ruangan muil itu. Tubuh Bagas tersentak seperti disambar listrik. Dari tengkuk terasa panas menggulung merayap ke punggung lalu naik ke kepala. Seolah ada tangan dingin yang meremas tengkuknya dari belakang. Tahan, jangan lepas. Bagas berteriak keras, lirih tapi panjang. Suaranya pecah menahan sesuatu yang menempel kuat pada tubuhnya. Ki Hasan fokus membaca tanpa henti. Keluarlah dari tubuh anak ini. Dia bukan milikmu. Udara di musala terasa bergetar. Pintu kayu berdecit dan tiba-tiba semuanya berhenti. Tubuh Bagas terkulai lemas. Keringat mengalir dari pelipisnya. Kak Hasan menatapnya dengan tatapan prihatin sekaligus tegas. Kamu sudah bebas untuk saat ini. Tapi ingat, mereka tidak akan diam. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Bagas mengangguk dengan wajah pucat. Besok saya mengundurkan diri. Saya tidak mau kembali. Ki Hasan meletakkan tangan hangat di pundaknya. Bersiaplah. Apapun yang terjadi setelah ini jangan pernah menoleh ke belakang. Di kejauhan suara angin lewat menyentuh dedaunan pohon beringin tua di depan musala. Bayangan panjang pohon itu bergerak pelan seperti sedang mengawasi. Keesokan harinya, Bagas memberanikan diri untuk kembali ke warung Pak Dararto. Bukan untuk bekerja, namun untuk mengundurkan diri seperti yang diperintahkan Kiai Hasan. Kemarin siang, Pak, saya ingin bicara. Suara Bagas bergetar saat menghampiri Pak Darto di dapur belakang warung. Pak Darto berhenti mengaduk panci, menoleh pelan. Bicara apa? Saya mau berhenti bekerja mulai sekarang. Hening menyergau itu. Bunyi panci beradu pelan terdengar seperti memecah udara. Buingsi yang semula menyusun mangkuk menoleh kaku, wajahnya menegang. Kenapa mendadak begitu? Suara Bundingsi terdengar datar namun tajam. Saya merasa enggak sanggup. Badan saya seperti hilang tenaga tiap pulang kerja dan kepala berputar berat. Saya minta maaf. Pak Darto menarik nafas panjang. Matanya menatap langsung ke arah Bagas. Warung ini sedang butuh tenaga. Kamu berguna di sini.
Jangan buat keputusan gegabah. Bagas menunduk. Jempol tangannya saling menekan keras seperti menahan gemetar. Bukan karena saya tidak menghormati bapak sama ibu. Saya hanya ingin pulang kampung untuk istirahat. Bu Ningsi melangkah mendekat. Nada suaranya turun. Terdengar lembut tetapi menusuk halus. Masalah apa yang membuat kamu memutuskan begini? Kami sudah anggap kamu seperti keluarga. Tidak ada masalah apa-apa, Bu. Saya hanya benar-benar ingin pulang kampung karena mau istirahat. Gerakan tangan Bu Ningsi tiba-tiba kuat mencengkeram lengan Bagas. Cengkeraman itu terasa dingin seperti logam baru keluar dari es. Bagas tersentak karena rasa perih menyambar sampai bau. Kamu bisa pulang dulu. 2 atau 3 hari nanti kamu bisa kembali kerja lagi. Suara Bu Ningsi rendah, tidak keras namun terasa berat menghantam dada. Iya toh, Pak. Pak Darto menatap tajam. Ibu? Benar, Guis. Lebih baik kamu izin pulang saja. Kami akan nunggu kamu sampai kamu siap kerja lagi. Bagas melepaskan tangan Bu Ningsi dengan hentakan kecil lalu menjauh selangkah. Maaf, Bu. Orang tua saya melarang saya kembali ke kota. Tanpa menunggu balasan, ia berlari keluar pintu dapur. Langkahnya goyah. Perutnya bergejolak seperti ditarik ke dalam. Pandangan matanya terbayang dan dunia terasa berputar aneh. Orang-orang di warung menoleh ke arah keributan itu, tapi Bagas tidak peduli. Langit meredup perlahan seperti kain gelap ditarik menutup cahaya. Udara dingin merambat melalui kulit. Setiap langkah terasa berat. Bagas berjalan cepat menuju musala yang pernah ia datangi pertama kali ketika menceritakan apa yang ia temukan di dapur warung. Kiai Hasan terlihat sedang menata buku-buku tipis di rak kecil. Ia mengangkat wajah saat mendengar langkah terburu-buru. Kamu terlihat tidak baik. Duduk dulu. Saya dilarang pergi, Ustaz. Mereka tidak mau melepaskan saya. Nafas Bagas tersengal. Tubuhnya seperti diguncang dari dalam. Kiai Hasan memejamkan mata sebentar lalu membuka perlahan. Kamu sudah terluka oleh ikatan yang dipasang. Itu sudah menempel kuat pada tubuhmu. Mohon bantu saya. Kita perlu ruqyah. Jika tidak diputus, kamu akan dipanggil oleh sesuatu yang tidak mau ditolak. Bagas memegangi dadanya. Rasa panas menelusup dari bagian dada ke punggung seperti aliran air tajam menusuk dari dalam tulang. Apa yang harus saya lakukan? Duduk di tengah ruangan. Jangan bergerak apapun yang kamu rasakan. Bagas duduk di atas hamparan sajadah tipis. Sementara itu, Kiai Hasan mengambil nafas perlahan lalu mulai membaca ayat-ayat panjang menembus udara yang terasa berat. Suaranya kokoh, bergetar kuat dan memenuhi seluruh ruangan. Tubuh Bagas langsung menegang. Rasa dingin melingkari pinggang lalu naik ke punggung seperti lilitan tali membeku. Tangannya mencengkeram lantai dengan keras. Rahangnya terkunci. Dadanya terasa seperti ditarik dari 2 arah berlawanan. Ustaz, ada yang menarik saya. Fokus, jangan lepaskan kendali. Nafas Bagas berat. Tenggorokannya seperti tercekat batu besar. Matanya terbuka lebar karena rasa sakit menembus tulang rusuk. Ruangan berputar. Cahaya lampu di langit musala terlihat berkedip cepat. Tiba-tiba sesuatu menyeruak di sudut ruangan. Bukan bayangan, bukan cahaya, melainkan wujud yang tampak membungkuk dengan kain kusut menggelambir menutupi seluruh tubuh. Kain itu bergerak pelan seperti didorong angin kuat dari sisi lain dunia. Sosok itu melangkah maju. Langkahnya berat menyeret kain panjang yang beradu dengan lantai menggecek keras seperti gigi besi beradu di telinga. Arma melati tajam menusuk seperti pisau menancap ke dalam rongga hidung.
Bagas tidak mampu menutup mata. Wajah di balik kain itu mengangkat perlahan. Kulitnya bolong-bolong seperti disayat benda kasar. Mata kosong menghadap lurus ke arahnya. Dari mulut yang kaku terbuka, keluarlah suara berat memanggil namanya Bagas. Tubuh Bagas melompat ke belakang tanpa ia sadari. Suaranya pecah menjerit keras. Bukan karena takut, melainkan rasa sakit dari dadanya seperti direnggut paksa oleh kekuatan tidak terlihat. Kiai Hasan meningkatkan suaranya, lantang dan kuat. Pergi, dia bukan milikmu. Sosok itu mendekat, ruangan berubah panas seperti terbakar api di bawah lantai. Sajeda bergetar. Ayat yang dibaca Kiai Hasan menggema seperti guntur yang memecah udara. Sosok itu menjerit. Suaranya pecah parah seperti kain robek disayat besi tajam. Sosok itu mundur setengah langkah, namun masih mendekat seakan menyerang balik. Keluar dari tubuhnya, Bagas menjerit panjang. Suara dari dalam tenggorokannya keluar seperti dua suara bertindihan. Satu suara miliknya, satunya berat dan parau seperti bukan manusia. Kepala Bagas terangkat tinggi tanpa ia kehendaki. Matanya memutih, badannya menegang. Hingga otot leher terlihat seperti tali tegang ditarik keras. Ki Hasan melangkah maju. Satu tangan mendorong ke arah dada Bagas. Tanpa menyentuh tubuhnya. Dengan kuasa Allah, lepaskan ikatannya. Suara dentingan keras terdengar seperti logam patah. Tubuh Bagas terlempar ke belakang, menghantam lantai, namun tidak sampai membuatnya pingsan. Nafasnya tersendat, namun terasa bebas. Seketika sosok itu mundur cepat ke sudut ruangan. Kainnya memutar liar lalu hilang seperti asap. Ditelan udara padat. Bagas menghembuskan nafas panjang. Keringat membasahi wajah dan lehernya. Tangannya gemetar tidak terkendali. Kamu selamat untuk sementara. Suara Ustaz melembut. Mereka akan mengejarmu seperti binatang memburu darah segar. Kamu harus pergi sebelum semuanya terlambat. Bagas menunduk. Suaranya tipis seperti hampir hilang. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Mereka akan melakukan upaya terakhir. Ritual itu butuh tumbal. Tanpa tumbal, kekuatan yang selama ini mereka pakai runtuh. Mereka tidak akan menyerah. Pada waktu yang sama di warung soto Betawi, Pak Darto berdiri di ruang dapur tersembunyi di bagian paling belakang. Sebuah tunggu besar menyala merah membara. Di depannya tergeletak baskom besar berisi potongan ayam hitam dan bunga melati menumpuk seperti hujan putih. Bu Ningsi berdiri di sampingnya. Tangan menggenggam kain kotor panjang yang masih menetes cairan gelap seperti kain kubangan keruh. Matanya tajam tanpa kedipan. Kita tidak punya pilihan. Tumbal itu sudah terikat. Kita tinggal memanggilnya kembali. Kita butuh dia. Jika ritual gagal semuanya hancur. Bacakan doa itu. Dararto mulai membaca rangkaian kata-kata panjang. Suaranya berat seperti bergetar dari rongga paling dalam dada. Kain hitam itu bergetar pelan saat mantra dimulai. Baskom berisi bunga melati bergerak sendiri. Aroma melati terasa menusuk sampai memenuhi ruangan kecil. Udara menjadi padat dan panas. Di musala Bagas masih menunduk menahan rasa pusing yang datang tiba-tiba. Ustadz, ada sesuatu menekan dada saya. Kekuatan itu mencoba menarikmu kembali. Mereka memanggilmu. Jangan kalah. Bagas menggenggam karpet kuat-kuat. Tubuhnya mulai terangkat sedikit dari lantai seperti ditarik ke atas oleh kekuatan tidak terlihat. Lawan, nak, ucapkan kalimat ini. Apa? La haulallah. Bagas berusaha bersuara. Lidahnya berat seperti tertahan batu. La haulallah. Begitu kalimat itu keluar,
suara keras seperti benda berat jatuh menghantam sesuatu. Terdengar dari jauh, tubuh Bagas terjatuh kembali ke lantai. "Ustaz, apa yang terjadi barusan?" Suara Bagas terdengar parau seperti keluar dari tenggorokan yang baru saja diperas sampai kering. Kak Hasan menatapnya sambil menarik nafas kuat. Suaranya tegas, tidak goyah sedikit pun. "Kamu baru saja dilepaskan dari ikatan yang menjerat tubuhmu. Tapi perjuangan belum selesai. Mereka sedang berusaha merebutmu kembali saat ini. Kamu harus bertahan sampai jelang tengah malam. Itu batas waktu pemanggilan mereka. Kalau Tumbal tidak dapat sampai batas itu, perjanjian mereka hancur dan seluruh kekuatan akan kembali menagih pemiliknya," lanjut Kiai Hasan. Sementara itu, di warung Stoto Betawi yang telah menjadi rumah mereka, suasana berubah mencekam. Lampu di dapur berkedip-kedip seperti baru saja disedot habis oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ruangan yang biasanya ramai oleh suara pekerja kini sunyi menindas. Padarto berdiri di depan tungku menyala yang terlihat seperti mulut raksasa menunggu mangsa. Rambutnya basah oleh keringat, pipinya cekung. Sorot matanya gelap seperti dicengkeram ketakutan yang tidak ingin diakui. "Bu, bacakan cepat. Kita tidak punya waktu." Suaranya terdengar gemetar. Meskipun berusaha keras terdengar tegas. Bu Ingsi mengangkat kepala. Wajahnya pucat tidak seperti biasanya. "Aku sudah siap, Pak." Bu Ningsi meletakkan tangan di atas kain panjang yang tadi tergeletak di lantai. Kain kotor bertenaga mengerikan seperti menyerap cahaya lampu. Tangannya gemetar kecil meski berusaha terlihat tegar. "Ayo kita panggil dia," ucap To. Sejurus kemudian suara doa gelap itu mulai mengisi dapur. Udara berdenyut seperti menekan ke arah dinding. Bunga melati di baskom bergerak liar meski tidak ada angin yang berhembus. Api tungku melonjak tinggi hingga memercik liar ke sisi tembok. Tiba-tiba pintu belakang bergetar keras. Dinding seperti bernafas seolah sesuatu dari dalam mendorongnya keluar. Bu Ningsi tersentak. Matanya membelalak. "Dia datang, Pak. Kita harus terus baca." Pak Karto memaksa suara doanya semakin cepat. Api tungku meledak naik hingga hampir menyentuh langit-langit. Bunga melati di baskom berterbangan seperti disapu angin besar. Padarto menggenggam kain panjang itu erat. "Tolong kami ambil dia kembali. Kami memberikan tumbal." Suara geraman rendah terdengar dari dalam tungku seperti sesuatu besar bernapas melalui barat. Bu Ingse mundur setengah langkah. Tubuhnya gemetar hebat. "Pak, ada yang naik dari api." Sesuatu muncul dari dalam tungku. Bentuk tubuh besar terbungkus kain putih kotor menggelembung oleh udara panas. Bahkan sebelum wajahnya terlihat, suara tawar retak memenuhi dapur bergetar merobek keningan. Bu Ningsi memejamkan mata. "Kita harus selesaikan. Kita harus tarik dia ke sini." Padarto mengangkat tangan ke atas. "Bagas, kembalilah." Api memancar semakin liar, menghantam langit-langit. Seluruh ruangan terguncang seperti gempa, meja-meja terbalik. Panci besar melayang terlempar dan bunga melati terbakar habis dalam sekejap. Ceritan panjang terdengar memecah udara. Padarto memegangi wajahnya berteriak histeris. "Ah!" Bu Ningsi jatuh terduduk. Tangan memukul lantai keras-keras. "Jangan, jangan tinggalkan kami. Kami sudah memberi segalanya." Api merayap melalui dinding seperti lidah panjang mencari mangsa. Suara tawa dua arah menggema mengerikan. Tawa manusia memanjang bercampur suara rendah berat seperti batu yang dipaksa bicara. Semuanya meledak dalam satu ceritan panjang yang merobek malam. Api menelan seluruh ruangan dalam hitungan detik.
Tetangga-tetangga berteriak keras. "Tolong, ada kebakaran di warung soto Betawi Padaro. Cepat ambil air, panggil pemadam." Orang-orang berlarian membawa ember, namun api seperti enggan padam. Semakin tinggi justru semakin membara seperti punya nyawa. Ceritan terakhir terdengar panjang dari dalam bangunan. "Jangan!" Lalu suara tawa berat pecah seperti memecah langit. Pagi menjelang Asabita masih mengambang rendah di atas puing-puing bangunan yang hangus. Bau melalati terbakar menusuk hidung setiap orang yang berdiri menatap reruntuhan. Petugas pemadam mengangkat dua tubuh yang hangus membatu masih dalam posisi duduk saling mencengkeram tangan erat sekali. Ekspresi wajah mereka terbelalak. Mata membesar seolah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Seorang warga menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ya Allah, wajah mereka seperti membeku dalam teriakan. Kia Hasan hadir dengan Bagas berdiri di belakangnya. Wajah pucat, langkah goyah. Seorang bapak menghampiri. "Ustaz, apa yang sebenarnya terjadi?" Kiai Hasan menatap puing-puing yang masih mengepulkan asap halus. Mereka melanggar perjanjian gelap. Ketika tumbal gagal diberikan, yang mereka panggil datang menagih nyawa pembuat perjanjian. Jadi api ini bukan dari tungku atau kompor. Itu adalah harga dari keserakaan manusia, yang memperjualbelikan nyawa. Bagas menggenggam lengan Kak Hasan. Suaranya lirih. "Saya bebas, Ustaz. Kamu selamat tapi kenangan itu akan tinggal selamanya di dalam dirimu." Ki Hasan tersenyum kecil, ada sorot lelah di kedua mata tuhannya. Beberapa minggu kemudian setelah memastikan kondisi tubuhnya membaik, Bagas pulang ke kampung halamannya. Bagas yang awalnya sangat keras kepala dan selalu menganggap pekerjaan ayahnya sebagai petani terlalu melelahkan. Kini justru dengan sukarela membantu ayahnya menanam padi. "Kamu enggak pengin ke kota lagi, Le?" tanya Bu Marni Bu Bagas. "Enggak, Bu. Hidup sederhana di desa jauh lebih berkah daripada di kota yang penuh jebakan." "Ya, gitu. Kamu anak kami satu-satunya. Sudah seharusnya kamu yang merawat anak kita, bukan orang lain." Pak Kardi menepuk pundak Bagas. Bu Mari tidak bertanya lagi. Ia tahu jika putranya sudah berpindah keinginan. Itu berarti ada trauma yang ia bawa saat ada di tempat sebelumnya. Hari-hari dilalui Bagas dengan penuh keyakinan. Bagas yang dulu jauh dari agama kini menjadi sosok yang tidak pernah sekalipun meninggalkan salat. Bagi Bagas, kehidupannya saat ini adalah kesempatan kedua yang Allah berikan agar ia bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Sementara itu di warung soto Betawi bekas kebakaran kini berdiri sebagai puing hitam berabu. Tidak ada satu orang pun berani menyentuhnya. Malam-malam tertentu, orang-orang yang lewat mengaku mendengar suara roda gerobak didorong pelan lalu berhenti. Tiba-tiba ada yang mencium bau melati menyengat keluar dari celah dinding hangus. Orang-orang percaya apa yang ada di dalam puing-puing bangunan yang sebagian besar hangus itu masih dihuni oleh makhluk tidak kasat mata. Oke, teman-teman. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel BAPER TV. Akhir kata, gue Fahmi dari kota Depok dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Baper TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.